Timur Tengah identik dengan minyak. Negara seperti Arab Saudi, Irak, Iran, hingga Uni Emirat Arab kaya karena emas hitam ini. Tapi pertanyaan besar muncul. Benarkah minyak di wilayah Timur Tengah tidak akan pernah habis? Mari kita bahas. Dari sisi sejarah, sains, hingga ekonomi, penemuan minyak komersial pertama di Persia memicu perlombaan global yang mengubah geopolitik dunia. Dari sisi sains, minyak adalah sumber daya tak terbarukan yang terbentuk jutaan tahun. Cadangannya besar, tapi pasti akan habis. Kapan? Itulah pertanyaannya. Kini, secara ekonomi, negara-negara Teluk mulai beralih. Visi ambisius untuk diversifikasi ke pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan mulai dijalankan, menandai babak baru dalam sejarah ekonomi mereka di tengah transisi energi global. Kisah minyak di Timur Tengah dimulai pada awal abad ke-20, ketika cadangan besar pertama kali ditemukan di tengah gurun pasir yang luas. Di Arab Saudi, pencarian dimulai pada tahun 1933 oleh tim geologi Amerika yang dipimpin oleh Max Steinecke, dengan bantuan seorang pemandu lokal bernama Hamis bin Rimtan. Setelah 5 tahun pencarian yang melelahkan, keberuntungan akhirnya berpihak pada mereka. Pada 3 Maret tahun 1938, sumur bor mereka menyemburkan minyak, menandai penemuan sumber minyak raksasa. Keberhasilan ini membuka jalan bagi penemuan ladang minyak Ghawar pada tahun 1948, yang hingga kini menjadi ladang minyak terbesar di dunia. Tak lama kemudian, negara-negara tetangga seperti Irak, Iran, dan Kuwait juga menemukan cadangan besar mereka. Menurut data OPEC, sekitar 48% cadangan minyak terbukti dunia kini berada di Timur Tengah, menjadikannya pusat energi global. Cadangan sangat besar. Timur Tengah punya ratusan miliar barel cadangan terbukti. Arab Saudi sendiri punya lebih dari 260 miliar barel produksi terkontrol. Melalui organisasi OPEC, negara-negara ini mengatur jumlah produksi agar tidak keluar terlalu banyak. Tujuannya menjaga harga minyak stabil sekaligus memperlambat pengurasan cadangan. Teknologi baru, teknik eksplorasi modern membuat cadangan baru terus ditemukan. Ada juga metode enhanced oil recovery untuk memeras lebih banyak minyak dari ladang tua. Dampak ekonomi lokal, minyak menjadi tulang punggung ekonomi, mendanai proyek infrastruktur masif. Namun, ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga. Karena itu, banyak negara kini berinvestasi di sektor pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan untuk diversifikasi. Fakta geologi, minyak bumi adalah energi fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan dan hewan purba yang terpendam jutaan tahun. Artinya, minyak bisa habis karena tidak terbarukan dalam skala waktu manusia. Cadangan terbukti vs cadangan potensial. Cadangan terbukti yang sudah pasti bisa dieksploitasi. Cadangan potensial yang masih menunggu teknologi atau kondisi ekonomi tertentu. Data terbaru dari International Energy Agency menunjukkan permintaan minyak dunia pada tahun 2023 mencapai sekitar 102 juta barel per hari. Menurut para ahli, dengan tingkat konsumsi sekarang, minyak dunia bisa bertahan hingga pertengahan abad ke-21 meski tidak benar-benar habis total. Jadi, minyak di Timur Tengah memang melimpah, tapi tetap ada batasnya. Negara Timur Tengah paham minyak adalah aset utama mereka. Karena itu, produksi sering diperlambat atau dinaikkan sesuai kepentingan politik. Inilah sebabnya banyak orang mengira minyak tidak akan habis karena seolah-olah jumlahnya selalu tersedia. Namun, ada juga alasan lain. Mereka sedang bersiap menghadapi era pasca minyak. Contoh, Arab Saudi dengan visi 2030 berinvestasi di energi terbarukan dan pariwisata. UEA gencar membangun Dubai dan Abu Dhabi sebagai pusat bisnis, bukan hanya minyak. Jadi, benarkah minyak di Timur Tengah tidak akan habis? Jawabannya, akan habis, tapi tidak dalam waktu dekat. Cadangan minyak mereka sangat besar, dikelola dengan ketat, dan terus ditemukan yang baru. Tapi secara sains, minyak adalah sumber daya terbatas yang suatu saat akan menipis. Itulah sebabnya negara-negara Timur Tengah sekarang berpacu mencari sumber ekonomi lain, karena mereka tahu ketergantungan pada minyak tidak bisa selamanya. Kalau menurut kamu, energi apa yang akan jadi pengganti minyak di masa depan?
Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like, follow, dan subscribe untuk pengetahuan menarik lainnya.